Setelah bergabung ke P3, penugasan Sandiaga Uno akan diputuskan dalam Rapimnas P3 Jumat pekan ini. Lantas apakah Sandiaga akan diusung sebagai cawapres? Berikut wawancara Sosa Hutapea bersama Ketua Dewan Pertimbangan P3, Romahur Muzi. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno kini telah resmi berlabuh ke Partai Persatuan Pembangunan dan disebutkan bahwa nantinya Sandiaga Uno akan mendapatkan posisi yang strategis khususnya terkait dengan pemilu 2024. Lantas apakah yang dimaksud dengan posisi strategis tersebut? Kita akan berbicara langsung dengan Ketua Dewan Pertimbangan dari P3. Di sebelah saya sudah hadir Romahur Muzi. Selamat malam. Gus Romi, Gus, kita langsung saja membahas terkait dengan posisi strategis apa sebenarnya yang akan diberikan untuk Sandiaga sejak resmi bergabung dengan P3. Yang pertama tentu kita menunggu putusan Rapimnas karena kita akan menggelar Rapimnas pada hari Jumat sampai dengan Sabtu. Tujuan pertama tentu mengkonsolidir seluruh kekuatan partai terutama caleg berkaitan dengan putusan MK yang akan dilaksanakan besok. Sehingga memang kita memiliki kesiapan utama dan pertama setelah putusan itu apapun. Yang kedua, kita membahas untuk pengorganisasian pemilu. Karena mulai dengan putusan MK ini maka tidak ada lagi ketidakpastian dari sistem pemilu kita tahun depan. Dan yang ketiga tentu sebagaimana tadi disampaikan oleh Ketua Umum, memberikan penugasan bahasa Ketua Umum yang cukup berat kepada Pak Sandi. Tentu penugasan ini nanti akan disampaikan oleh DPP Partai kepada para ketua wilayah dan mendapatkan tanggapan. Sehingga memang kalau ditanya tugas apa, hari ini saya belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut. Kecuali bahwa ini adalah tugas yang sangat strategis untuk mengangkat suara P3 pada pemilu 2024 yang akan datang. Tadi juga diaminkan oleh Pak PLT, Pak Mardiono, bahwa memang efek elektoral ini diharapkan dengan kehadiran Mas Sandiaga. Lantas dengan melihat potensi yang dimiliki oleh Sandiaga Uno, seberapa besar sebenarnya namanya akan diusung oleh P3 untuk menjadi cawapres, mengingat bahwa P3 sudah berkoalisi dengan PDIP? Pak Sandi adalah tokoh yang sudah berkiprah di tingkat nasional selama beberapa perhelatan. Ada Pilkada DKI, ada pilihan Presiden 2019, dan kita lihat profil beliau hari ini mendapatkan tanggapan yang paling tinggi dari seluruh responden di berbagai lembaga survei untuk menjadi calon wakil presiden mendampingi Mas Ganjar. Nah tentu kekuatan elektoral yang dimiliki Pak Sandi di samping dengan warna politiknya yang memang relatif sejalan dengan P3, yaitu warna politik yang religius dan kemudian digandrungi oleh para milenial serta emak-emak, diharapkan memberikan efek kotel ya, efek ekor jas kepada P3 karena memang efek ekor jas ini adalah sebuah hal yang niscaya dalam politik kita. Mengapa? Karena 49% atau kurang lebih separuh dari pemilih kita itu lulus SD dan tidak lulus SD. Artinya apa? Pendidikannya rendah. Bagi mereka membaca visi dan misi partai itu jauh panggang dari api. Yang mereka lihat adalah personifikasi. Siapa sih figur yang merepresentasikan partai tersebut? Dan Pak Sandi adalah salah satu figur yang memiliki representasi yang sangat P3 sekali karakternya. Itu harapan kita. Terakhir, Gus Romi, kita tahu bahwa saat ini dinamika politik masih sangat cair dan tadi Mas Sandi juga mengatakan bahwa sudah meminta izin ke Pak Presiden terkait dengan hal ini. Lantas jika ada pandangan di luar yang menilai bahwa ini dalam tanda kutip cawe-cawe ya Pak Jokowi kepada partai politik, lantas seperti apa tanggapan P3, apalagi dikatakan bahwa ini terkait koalisi pemerintahan, padahal pemerintahan akan segera berakhir. Ya, kita tahu persis di berbagai survei, Pak Jokowi ini mengendalikan atau diikuti oleh kurang lebih 26-27% suara pemilih. Artinya, dimanapun saya sampaikan Pak Jokowi adalah super opinion leader. Jadi kalau kemudian Pak Jokowi memberikan pendapat, tidak kemudian itu bermakna cawe-cawe. Tetapi sebagai kepala pemerintahan di mana Pak Sandi dan Pak Mardiono, Ketua Umum P3 adalah pembantu Presiden, maka bisa dikatakan setiap gerak dan langkah politik mereka harus pamit kepada pimpinannya. Dan itu hal yang wajar. Apa yang disampaikan Pak Sandi menunjukkan fatsun berpolitik beliau yang meskipun ini bukan merupakan kaitan langsung dengan kewenangan seorang presiden, tetapi karena beliau memiliki atasan langsung yaitu Pak Jokowi, beliau menyampaikan langkah politiknya memilih Partai Persatuan Pembangunan dan itu sudah diberikan restu.
Terima kasih Gus Romi untuk waktunya. Dan pemirsa, memang terkait dengan apa yang akan diberikan oleh P3 mengenai penugasan untuk Sandiaga Uno, ini masih akan diputuskan dalam Rapimnas yang akan dilaksanakan pada hari Jumat pekan ini. Dan sudah diberikan clue juga bahwa ini merupakan tugas berat, tidak hanya terkait dengan struktur yang di partai, tetapi juga sebagai langkah strategis dari P3 untuk menghadapi pemilu 2024. Kita nantikan apa yang akan menjadi tugas berat bagi Sandiaga Uno tersebut. Dari Jakarta, Sosa Hutapea, Widi, Metro TV.